Saya berkumpul di tempat yang mulia di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini akan jadi manfaat ilmu yang bermanfaat buat kita, akan bisa mudah untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berharap kita dengannya Allah menerimanya dan akan menjadikan keberkahan untuknya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam Kitabu Adabin Naum, masih dalam permasalahan adab tidur. Artinya tidur saja dalam Islam itu dikasih adab, ada aturannya tidur. Enggak boleh tidur-tidur yang sembarangan guring, enggak ada boleh. Adab-adab tidur itu semua diatur di dalam Islam, sehingga yang diharapkan adalah kebaikan ketika seseorang menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan adab-adab tidur mereka. Kita lanjutkan hadis dalam bab ini dari Wa'an Ya'isha ibni Tukhfat al-Ghifari, dari Ya'ish radhiyallahu anhuma qala abi, dia mengatakan bapakku mengatakan kepadaku, bainama ana muttaji'un fil masjid, bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi daj'atun yabghaduha Allah. Dia mengatakan bahwasanya ketika saya sedang tidur berrebah di masjid, ala batni, tidur tengkurap, ketika saya berrebah dalam keadaan tengkurap, bertiharap di dalam masjid, lalu kemudian ada seseorang yang membangunkan saya dengan menggunakan kakinya, maksudnya disepak-sepak sedikit pakai kaki. Lalu saya pun melihat siapa ini orang yang menggarak pakai batis ini tadi. Maka kata dia, ternyata yang membangunkan tadi, fanadartu faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang membangunkan dia dengan menggunakan kaki, menggerakkan menggunakan kaki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika dia sudah bangun, Nabi mengatakan, sesungguhnya tidur atau berebah yang model seperti ini adalah berebah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya tidur itu boleh dalam semua posisi kecuali yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu tidur dalam keadaan tengkurap. Artinya dalam hadis ini mengandung dalil bahwasanya tidak seharusnya bagi seseorang itu tidur dalam keadaan tengkurap. Meskipun nanti para ulama mengatakan hukum tengkurap dalam tidur ini adalah makruh. Kata mereka adalah makruh, perkara yang tidak disenangi. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ya'ish tadi bahwasanya tidurmu ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia tidur dalam keadaan tengkurap. Dan di dalam riwayat-riwayat lain Nabi SAW juga pernah mengatakan, inna hadhihi daj'atan la yuhibbuha Allah. Tidur model seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah tidur yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah enggak senang dengan orang yang tidur dalam keadaan tengkurap. Sedangkan kita diajarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah yang afdal adalah kita tidur miringnya sebelah kanan. Itu tidur kita miring sebelah kanan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi orang ini tidur dalam keadaan tengkurap dan Nabi mengatakan itu dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan innama hadhihi daj'atu ahlin nar. Sesungguhnya tidur yang model tengkurap itu adalah tidurnya ahli neraka. Artinya tidurnya ahli neraka itu kata Nabi modelnya dengan model tengkurap tadi. Dari semua ini kita bisa mengambil kesimpulan, meskipun para ulama mengatakan dalil-dalil yang ada itu menunjukkan Allah marah, Allah membencinya, itu tidur seperti tidurnya orang-orang yang ahli neraka. Tapi para ulama mengatakan, dalam bahasa para ulama, mereka mengatakan tidur yang seperti itu adalah tidur yang makruh hukumnya. Kenapa dia jadi makruh? Para ulama menjelaskan banyak sebabnya.
Di antara sebabnya adalah sebab mungkin dalam masalah kesehatan. Wallahu a'lam, apa yang terjadi ketika orang tidur tengkurap itu organ tubuhnya mungkin tertekan dan segala macam secara keseluruhan, dan ini dilarang. Tidak dianjurkan oleh para ulama tersebut ketika seseorang tidur dalam posisi yang seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang itu misalnya sedang sakit, kayak pian misalnya sakit parut, mahnya lagi kumat, yang nyaman guringnya kayak Pak? Yang nyaman kan guringnya beti harap, di bari bantal misalnya, terus kita beti harap guringnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seseorang itu punya penyakit dalam perutnya, wa arada an yanama ala hadhihi al-kayfiyah li'annahu ariha lahu, kalau orang itu punya masalah atau sakit dalam perutnya dan mereka menginginkan tidur seperti ini karena tidur dengan model seperti ini menenangkan dirinya, fa inna hadza la ba'sa bihi li'anna hadhihi hajah, maka yang seperti itu tidak ada masalah karena orang itu tidur dalam keadaan tengkurap tersebut dengan sebab adanya hajat. Ini satu adab Pak. Yang ketujuh tidur beti harap siapa? Nyaman gak tidur beti harap? Ulun kalau tidur beti harap ini rasa kada kopi hinak Pak. Jadi tidur tengkurap itu sepertinya gak enak, gak bisa, napasnya agak susah. Ternyata benar juga dimakruhkan atau dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan tidur tengkurap. Dan dalam hadis ini juga ada satu hikmah tentang dalil bolehnya seseorang itu menunjuk atau membangunkan orang atau melakukan sesuatu itu dengan kakinya Pak. Jadi kayak pian guring terus ulun garas pakai batis. Itu secara asal hukumnya boleh. Tapi kalau di negeri kita, ya kan, hukum itu enggak selalu letterlek Pak. Rasulullah SAW, manusia paling baik, manusia yang paling tawadhu, itu ketika membangunkan si orang ini tadi, sahabat ini tadi, beliau menggunakan kaki. Saya tanya, kalau kita hari ini digarak pakai batis itu kira-kira kayak apa Pak? Kenapa? Kan menunjukkan sombong, ya kan? Pinakoyo benar menggarak aja pakai batis ya Pak. Nah, meskipun itu boleh dan itu dianggap sesuatu yang biasa, itu di sana dan itu zamannya sendiri. Ya kan Pak? Tapi kalau dalam kebiasaan kita, dalam uruf kita, seseorang yang melakukan seperti itu dianggap tidak sopan. Orang akan marah. Menunjuk dengan kaki misalnya. Yang mana? Yang itu berapa misalnya? Ada acil yang berdagang belanjaan itu misalnya sambil ditunjuknya gini. Ini lawan ini, itu lawan ini, terus kumpulkan. Marah orangnya Pak. Kenapa? Karena dalam adat kita, dalam kebiasaan uruf kita, itu menunjukkan orang tidak sopan. Lalu bagaimana sikap kita dengan kalau dalam masalah seperti ini? Ya jangan dilakukan. Ya jangan diperbuat. Kenapa? Karena akan menjadikan seseorang itu jadi banyak musuh. Akan jadi dianggap seseorang yang sombong ini. Nunjuk aja pakai kaki. Nah ini jangan terus mentang-mentang. Rasulullah aja boleh kok. Pokoknya kalau Nabi boleh, saya boleh. Ya betul, Nabi boleh, kita juga boleh memang. Tapi keadaan yang ada di sekitar kita, masyarakat kita seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Artinya hukum itu enggak kaku-kakuan Pak. Terus kaku kayak itu, pokoknya Nabi kayak itu yang hendak sarit. Berarti apa istilahnya kalau marah dengan itu? Menentang sunnah. Menentang sunnah ini kafir Pak hukumnya Pak. Mosok gara-gara batis diprotes aja jadi kafir kan enggak mungkin. Orang menentang sunnah hukumnya kafir. Bukan namanya sunnah Nabi SAW. Nah ini satu pelajaran dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih, bahwasanya itu sesuatu yang boleh dilakukan kata beliau. Bahkan beliau mengatakan kalau ditakutkan ini kalau engkau takut orang yang engkau bangunkan dengan kakimu tadi menganggap dirinya dihinakan, maka jangan dilakukan. Kata Syekh Muhammad. Artinya apa? Di Arab pun hari ini menunjuk dengan kaki itu juga dianggap sesuatu yang menghinakan orang. Orang yang melakukan akan dianggap sombong. Artinya kita dengan mereka hari ini, kita nggak bicara di zaman Nabi. Yang hari ini itu juga sama.
Melakukan dengan kaki ini sesuatu yang memang kurang baik dilihat oleh mereka. Bukan berarti Nabi nggak baik melakukannya, tidak. Itu di zaman Nabi, Pak. Nabi menikah dengan Ibunda Aisyah saat Ibunda Aisyah umur berapa? Umur 6 tahun, ya kan? Di saat itu menikah dengan perempuan yang masih kecil bahkan belum haid itu biasa. Coba impian hari ini menikah dengan kanak-kanak TK itu tadi umur 6 tahun. Ya kan? Terus mau ngotot, ini sunnahnya Nabi. Nabi melakukan yang seperti ini. Kalau antum marah dengan anak menikah dengan kanak-kanak TK tadi, berarti antum mengingkari atau antum mencela sunnah. Musuhnya sunnah berarti. Ya kada kayak itu, Pak. Ya kan? Takut nih orang siapa ini anak kah? Lain bini ulun ngertian. Masyarakat sekolah TK. Kan lucu kan, Pak. Nah, karena uruf kita itu memang seperti itu ya jangan dilakukan. Sudah hendak menikah ya cari yang tengganal sedikit ya, kalau yang SMA kah, yang kuliah kah, kayak itu ya kalau Pak. Jangan kakak-kakak TK ini tadi umur 6 tahun TK kalau. Ya, umur 6 tahun kan TKB ya kan, TK besar mau SD tahun depannya. Nah, ini beberapa masalah berkaitan dengan hukum-hukum yang tidak sejogyanya kita melakukannya secara letterlek, tapi juga melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, ini berkaitan dengan tidur tengkurap. Lalu yang berikutnya adalah kalau tidur tengkurap itu dilarang atau makruh menurut pandangan para ulama, maka bagaimana dengan tidur dengan telentang? Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya anna dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur di masjid dalam keadaan telentang dan kemudian meletakkan batisnya yang satu di atas batis beliau yang lain. Apa kalau yang batis tengah ini, Pak? Batisnya betumpang. Meskipun batis betumpang ini nanti para ulama memberikan catatan. Kalau aman dari terbukanya aurat maka enggak masalah. Kalau tidak aman daripada terbukanya aurat maka itu dimakruhkan oleh para ulama. Artinya tidur telentang tengkurap tidak boleh, tidur telentang itu diperbolehkan. Lalu tidur dengan dijelaskan oleh para ulama, artinya semua tidur itu modelnya sebenarnya boleh. Pian mau ngadep kiri itu boleh, mau telentang itu boleh, mau menghadap ke sebelah kanan itu yang paling afdol. Karena itu ada sunnah dari Nabi SAW. Bukan berarti yang ngadep kiri nggak boleh, bukan berarti yang telentang nggak boleh. Tidak, semuanya boleh kecuali yang ada dalam nas yang itu dijadikan hal yang terlarang, yakni tidur di atas perut atau tidur dengan model gaya tengkurap. Nah ini hadis Nabi SAW. Lalu yang berikutnya, karena Nabi SAW idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Nabi SAW ini menjelaskan tentang cara duduknya Nabi. Nabi itu kalau setelah sholat subuh, Rasulullah SAW itu duduk dengan tarabba'. Tarabba' itu bersila. Duduknya Nabi sila, nah kayak pian-pian ini. Pian bisa bersila lah, kalau ulun kada bisa bersila, Pak. Memang kada kawak bersila. Kada tahu kenapa sebabnya. Jadi kalau bersila sakit berarti ulun. Jadi duduknya kayak duduk iftirash atau duduk tawarruk. Nabi itu bersila di tempat duduknya sampai kapan? Sampai matahari itu terbit hasna. Hasna itu mataharinya kelihatan kelihatan sebijian, warnanya sudah putih. Bukan warnanya masih kuning, tidak. Warnanya sudah putih, kelihatan sebijian dan kelihatan bagus. Nah itu saat Nabi Muhammad SAW duduk. Artinya beliau duduk itu dengan cara bersila. Dan duduk bersila ini memang duduk yang baik. Artinya orang kalau duduknya bersila, meskipun saya nggak bisa bersila, duduk bersila ini nggak capek, Pak. Bujur, Pak. Terus kakinya nggak bisa kesemutan. Kalau bisa aja, Pak. Oh, berarti yang memadahi ulun itu keliru. Karena ulun nggak bisa bersila, dikarenakan duduk bersila itu ada kesemutan, jadi. Tapi kalau duduk iftirash, duduk tawarruk, ini biasanya yang saya alami itu kesemutan tadi. Makanya paling sakit hati kalau pengajiannya duduk di bawah.
Yang pakai meja halus kayak kita bahari di sini. Ada kan pakai meja di bawah. Aduh, itu ulun kalau pengajian setengah jam biasanya tuntung pengajian hendak berdiri kayak kai, setengah mati hendak berdiri. Sakit batis ini karena saya duduk model iftirash tadi. Nah ini duduknya Nabi tarabbak. Duduknya Nabi SAW itu dengan gaya bersila. Apakah ini terus jadi sunnah? Ya juga bukan, artinya ini boleh. Karena Nabi itu banyak model duduknya. Seperti apa lagi duduknya Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW juga pernah muhtabiyan. Nabi duduknya juga pernah ihtiba. Duduknya Nabi itu macam-macam. Nabi duduk bersila. Nabi juga pernah duduk tawarruk dalam sholatnya. Nabi duduk iftirash. Nabi juga pernah duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu duduk yang kakinya diangkat. Terus ini ya dipeluk, batis yang dua ini dipeluk atau diikat. Yang besi surban misalnya duduknya pinakoler lalu diikat. Jadi model kayak kursi, santai. Nabi juga pernah duduk yang seperti itu. Ini dikatakan oleh para sahabat tentang model-model duduknya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu duduk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Nabi SAW melarang ada seseorang yang berkata, marra bi Rasulullah SAW wa ana jalisun hakada wa qad wada'tu yaday al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala ilyata yaday. Duduk yang seperti ini, Pak. Dengan tangan kiri. Nah, jadi catatan, Pak. Duduknya orang ini waqad wada'tu yadayil yusra. Saya menaruh tangan kiri saya di belakang dan saya bersandar dengan tangan kiri saya tersebut. Maka Nabi yang melihat ini kemudian Nabi mengatakan, ataq'udu qa'datal maghdubi alaihim? Apakah engkau itu duduk dalam keadaan duduknya orang yang dimurkai oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan kalau tadi dengan tidur itu boleh semua kecuali tidur dalam keadaan tengkurap, dan duduk pun boleh semua. Kecuali duduk itu dalam keadaan meletakkan tangan kiri di belakang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tangan kanan? Kan yang kanan boleh tangan kanan atau dua-duanya kayak Ampun Dani tadi. Atau dua-duanya seperti itu. Maka kata para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwasanya duduk yang seperti itu artinya semua duduk itu boleh. Tidak ada masalah dalam urusan duduknya manusia. Dia mau duduk mutarabbi'an wala ba'sa ay yajlisa wa huwa muhtabi. Qurfasa, dia duduk dengan keadaan ihtiba, memeluk kakinya. Atau kata Syekh Muhammad bin Saleh, atau dia duduk dalam keadaan meletakkan tangan kanannya di belakang, enggak masalah. Atau dua-duanya tangannya diletakkan, kayak tadi, enggak ada masalah. Yang dilarang kata Syekh Muhammad adalah orang yang duduk dalam keadaan bersandar dengan tangan kirinya, itu enggak boleh. Dan subhanallah Pak, kebiasaan orang duduk yang memang banyak terjadi, apalagi setelah sholat, memang biasanya pakai tangan kiri. Model kayak otomatis, yang dipakai itu tangan kiri. Dan kata Nabi itu duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh kata Nabi SAW. Tapi kalau kata Syekh Muhammad, yang tangan dua atau tangan kanan atau misalnya pakai sikut, dua-duanya itu gak ada masalah. Karena larangan yang muncul dalam masalah ini adalah duduk dengan bertelekan atau bersandar dengan tangan kiri di belakang punggung. Nah ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Adapun duduk dengan ihtiba, duduk dengan mengangkat dua kakinya, maka sebagian ulama atau para ulama mengatakan duduk dalam model ini adalah boleh. Sebagian mereka mengecualikan, yang tidak boleh adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat itu enggak boleh duduk dalam keadaan ihtiba. Apakah ini semua ulama mengatakan seperti itu? Nah, kan yang kita dengar biasanya kan itu, kalau Pak,
Kalau hari Jumat kan kada boleh duduk ihtiba. Apakah benar ini seperti itu? Ternyata di dalam banyak riwayat atau di dalam banyak penjelasan para ulama mengatakan hadis yang melarang bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang orang untuk duduk ihtiba pada hari Jumat, seperti hadis yang disebutkan riwayat dari bahwasanya naha anil habwah yaumal Jum'ah. Nabi melarang orang itu duduk ihtiba pada hari Jumat. Hadis-hadis yang berkenaan dengan pelarangan duduk ihtiba pada hari Jumat tidak lepas dari yang namanya masalah. Artinya para ulama seperti Ibnu Ma'in mendhaifkan hadis ini. Dan banyak ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis ini derajatnya hasan karena jumlahnya banyak, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi yang kebanyakan ulama mengatakan, nah ini yang jarang kita dengar, yang banyak kita dengar yang cuma sedikit ulama. Sedikit ulama tadi apa? Melarang orang ihtiba pada hari Jumat. Tapi kebanyakan ulama justru mengatakan tidak. Orang yang duduk ihtiba pada hari Jumat itu enggak masalah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya banyak dari kalangan salafus saleh, para sahabat dan yang lain-lainnya, ya kan, melakukan seperti itu. Abu Dawud mengatakan kana Ibnu Umar yahtabi wal imamu yakhutub. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma duduk ihtiba dalam keadaan imam sedang berkhutbah, kata Abu Dawud. Anas bin Malik juga melakukan yang seperti itu. Syuraih al-Qadhi, seorang tabi'in, juga melakukan yang seperti itu. Wasa'sa'ah bin Sawhan juga melakukan seperti itu, seorang tabi'in. Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib. Ini punggawanya tabi'in. Kalau dibilang tabi'in ranking 1 siapa? Sa'id bin Musayyab. Ini orang yang ceritanya 40 tahun sholat selalu di shaf yang nomor 1. Sa'id bin Musayyab. Itu juga melakukan ihtiba. Dikatakan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dan Ibrahim An-Nakhai juga ini guru-gurunya atau muridnya Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, termasuk deretan ilmunya kepada Abu Hanifah, melakukan yang seperti itu. Makhul, ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga melakukan seperti itu. Ismail bin Muhammad bin Sa'id, seorang tabi'in, juga melakukan seperti itu. Dan banyak lagi para tabi'in yang melakukan duduk ihtiba pada saat mereka mendengarkan khatib sedang berkhutbah di hari Jumat. Artinya, kata para ulama, tidak ada masalah orang ihtiba pada hari Jumat. Tapi memang ada yang mengatakan itu sebagai sebuah larangan. Dan larangan ini jatuhnya bukan larangan haram, tetapi larangannya adalah makruh. Orang melakukan yang seperti itu. Tapi dari sisi hadis, para ulama banyak yang mengatakan hadis yang berkaitan dengan ihtiba, duduk merangkul kaki, kakinya dirangkul pada waktu hari Jumat, itu hadis-hadisnya bermasalah di dalam masalah perawinya dan juga di dalam masalah isinya. Kenapa? Karena para ulama dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in atau salafus saleh, mereka justru melakukan yang seperti itu. Nah, sekarang kenapa itu muncul larangan, atau Syekh Muhammad bin Saleh itu mengkompromikan dua keadaan ini. Satu kelompok melarang, satu kelompok menjadikan itu enggak ada masalah. Lalu oleh Syekh Muhammad digabungkan. Apa yang menjadi kesimpulan Syekh Muhammad? Sesungguhnya kata beliau, duduk dalam keadaan merangkul kaki atau ihtiba pada hari Jumat itu enggak masalah. Dengan syarat kata Syekh Muhammad. Apa syaratnya? Dia tidak jadi tertidur dengan sebab itu. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, auratnya tidak kelihatan. Kenapa sih Nabi dulu melarang yang seperti itu? Sahabat Nabi itu Pak banyak yang miskin. Kadang-kadang mereka itu cuma punya baju satu lembar. Artinya bajunya cuma satu ya. Kadang-kadang kayak kita kan misalnya pakai gamis, ini kan dalamnya kan ada celananya dulu ya kan. Setelah celana pakai gamis. Dulu itu ada kayak itu. Nah kalau mereka berihtiba, maka kelihatan auratnya. Makanya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Syekh Muhammad bin Saleh, kalau dia itu aman daripada ngantuk, aman daripada terlihat auratnya. Dan perkataan Syekh Muhammad ini perkataan para ulama-ulama sebelumnya. Aman daripada terlihat auratnya, maka itu tidak masalah. Tapi ketika orang kalau duduknya ihtiba, apalagi kalau pakai surban, pakai tali diikat terus guring, nyaman kan guringnya.
Maka yang seperti itu tidak diperbolehkan, dilarang. Ini. Jadi duduk istiba pada hari Jumat itu bukan mutlak sebuah larangan, tidak. Artinya itu sesuatu yang boleh dengan catatan. Dia bisa menjadi boleh, dia juga bisa menjadi tidak boleh. Tapi yang hari ini terjadi kebanyakan orang kalau lihat orang duduk ikhtiba itu seolah-olah sampai keluar kan ada video-videonya di WA itu. Larangan pada hari Jumat duduk ikhtiba ketika khotib sedang berkhutbah di atas mimbar itu dijadikan sebuah larangan. Padahal kalau kita membaca tentang penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis-hadis ini, hadisnya bermasalah. Artinya banyak ulama yang mempermasalahkan hadis tersebut. Nah, yang kedua, ketika dikompromikan seperti penjelasan Syekh Muhammad, maka ini yang lebih menenangkan hati. Artinya kalau aman daripada itu semua, maka silahkan duduk dengan gaya tiba. Tapi kalau tidak aman gayanya atau tidak aman daripada ngantuk dan macam-macam, maka jangan melakukan duduk dengan model ihtiba. Nah ini berkaitan dengan adab tidur dan juga adab duduk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tidur itu pian hendak kayak apa aja boleh. Hendak tidur kayak hundang bungkuk juga boleh, ya kan? Yang tidak boleh tidur tengkurap. Pian mau gaya guring kayak apa? Lawan jangan tidur dalam ATM malah, jangan. Meskipun full AC ganggu orang itu nggak boleh. Artinya semua tidur itu boleh kecuali yang tengkurap. Semua duduk itu pun boleh. Nggak ada ceritanya duduk dilarang, itu nggak ada. Kecuali duduknya orang yang bertelekan dengan tangan kirinya. Kalau tangannya dua nggak masalah. Kalau tangan kanan saja tidak masalah. Mau tiba tidak masalah. Mau murabba tidak masalah. Sila maksudnya mau bersila nggak ada masalah. Artinya semua duduk itu boleh kecuali yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidur yang dilarang itu tengkurap, tidur yang lainnya boleh semua. Duduk yang dilarang itu duduk yang dalam keadaan bertelekan dengan tangan kiri. Selain daripada itu, maka duduk itu semua boleh. Maka kita bisa mengambil kesimpulan yang nyaman yang mana buat kita. Selama itu tidak dilarang, maka lakukan. Ulun ini nyamannya duduk besila, Ustaz. Ada yang duduk besila sebuting, satu dilipat, satu diangkat misalnya. Ada ini bedanya. Yuk. Dan ngapain? Praktek dong. Nah, kayak ini. Nah, ini duduknya jamaah tabligh kalau makan duduknya kayak itu. Nah, itu bagus itu. Ya kan? Duduknya kan kayak itu supaya tidak ganggu. Betunduk nyaman, di perut nyaman. Kalau duduknya model seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu berkaitan dengan karena jamaah tabligh ini kan sering melaksanakan sunnah-sunnah HB itu dilakukan oleh mereka. Makan apa segala macam. Masya Allah. Kadang-kadang kita iri, gak bisa untuk meniru gaya-gaya sunnah yang dilakukan oleh mereka ini. Kadang-kadang kita iri. Banyak sekali sunnah-sunnah yang mereka bisa melakukannya. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Ada yang ditanyakan mungkin? Berkaitan dengan tidur, berkaitan dengan duduk. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.